Di video ini kita akan mengulas tuntas laga antara Indonesia versus China Taipei hari ini, yang mana banyak momen-momen seru di laga tersebut yang harus kalian ketahui. Dan di video ini juga kita akan membahas hasil pertandingan dari Arab Saudi dan juga Irak, yang mana timnas Indonesia harus waspada saat di ronde 4 nanti. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai dan simak pembahasannya sebagai berikut. Pada laga Indonesia versus China Taipei hari ini, Patrick Kluivert menurunkan starting line-up yang sangat berbeda. Mungkin bisa kita nilai bahwa starting di babak pertama adalah pemain lapis kedua. Ya mungkin ini dilakukan Patrick Kluivert untuk menguji kualitas masing-masing pemain. Mengingat laga melawan China Taipei ini jadi satu-satunya kesempatan bagi Patrick Kluivert bereksperimen. Kendati demikian, starting yang diturunkan Patrick Kluivert tetap berjalan dengan baik, yang mana timnas Indonesia di babak pertama bahkan mampu mencetak 4 gol. Gol pertama timnas Indonesia terjadi di 4 menit babak pertama. Gol dicetak oleh Jordi Amat melalui sundulan kepala. Dari Jordi Amat membuat dia mencetak golnya yang kedua dari 22 kali bermain untuk timnas Indonesia. Finishing, timing yang tepat. Selanjutnya, gol kedua terjadi di menit 23, yang mana gol kedua ini antara dicetak oleh Sananta atau justru own goal. Dan Sananta berada di posisi yang tepat, mampu untuk mengganggu sehingga terjadi own goal ya. Tapi ini penting, Bung Bos. Selanjutnya, gol ketiga dicetak oleh Mark Klok dengan tendangan roketnya, tepat di menit 33, yang mana Mark Klok di laga ini bermain sangat baik. Dan gol keempat di babak pertama dicetak oleh Eliano Reinders setelah memanfaatkan umpan silang dari Yakob Sayuri, yang mana Eliano pada laga ini memainkan posisi free roll dan berhasil mencetak gol pertamanya untuk timnas Indonesia. Overall, semua pemain yang diturunkan dari babak pertama malam ini bermain sangat baik. Pemain yang sebelumnya berada di bangku cadangan seperti Shane Patinama, Eliano Reinders, Jordi Amat, dan Nathan Joe Aon terlihat bermain sangat bagus sekali saat melawan China Taipei malam ini. Di babak kedua, rotasi pemain mulai dilakukan oleh Patrick Kluivert. Pemain seperti Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathan juga berhasil menjalankan debutnya dan masuk di babak kedua, yang mana sejatinya Mauro Zijlstra langsung mencetak gol, akan tetapi sayang gol tersebut dianulir wasit karena dinilai mengganggu penjaga gawang China Taipei. Sedangkan untuk Miliano Jonathan juga langsung mendapat beberapa peluang dan hampir mencetak gol, akan tetapi sayang tendangannya masih mampu diblok oleh pemain China Taipei. Di babak kedua, Ramadan Sananta dan Sandy Walsh berhasil mencetak gol, yang mana terlihat pada laga Indonesia versus China Taipei malam ini. Indonesia benar-benar terlihat seperti timnas Jepang. Untuk Adrian Wibowo sendiri, ternyata dirinya masih belum bisa bermain bersama timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday kali ini. Mengingat Adrian Wibowo ternyata harus mengaktifkan kembali paspornya terlebih dahulu. Adrian Wibowo sendiri sudah tiba di Surabaya dan terlihat bergabung di tribun bersama Jay Itzes, Kelvin Verdong, Ricky Kambuaya, Kevin Dix, dan Ragnar Oratmangun. Walau pada laga Indonesia versus China Taipei malam ini dimenangkan oleh timnas Indonesia, akan tetapi tetap saja laga ini tak bisa menjadi patokan, mengingat lawannya adalah China Taipei yang terbilang tak terlalu kuat. Akan tetapi kita harus tetap mengapresiasi permainan timnas Indonesia versus China Taipei malam ini. Jadi seharusnya laga Indonesia versus Lebanon juga akan jadi tolak ukur seberapa berkembang permainan Indonesia di bawah nahkoda Patrick Kluivert, mengingat Lebanon bisa dibilang adalah lawan yang sepadan bagi timnas Indonesia untuk persiapan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Ya, terlepas dari itu semua, gimana pendapat kalian tentang laga Indonesia versus China Taipei hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Thanks for the support. Happy with my debut for the Indonesia team, and see you guys next week. Hai Garuda fans, terima kasih doa dan dukungannya. Sampai jumpa.
Di sisi lain, pesaing timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dan juga Irak, juga mendapatkan hasil positif pada laga FIFA Matchday bulan ini. Timnas Irak berhasil mengalahkan Hong Kong dengan skor tipis 2-1. Terlihat timnas Irak di bawah naungan pelatih baru yaitu Graham Arnold, masih belum menemukan permainan terbaiknya. Ya, walaupun malam tadi timnas Irak sebagian tak menurunkan skuad terbaiknya, akan tetapi terlihat timnas Irak yang sekarang secara permainan sangat berbeda dengan timnas Irak saat dilatih Jesus Casas saat ronde 2 kualifikasi Piala Dunia. Ya, walaupun demikian timnas Irak dan timnas Indonesia terlihat sama-sama sedang dalam masa transisi bersama pelatih baru, yang mana terlihat Patrick Kluivert maupun Graham Arnold masih belum menemukan skema terbaiknya. Berbeda halnya dengan Arab Saudi yang saat ini justru kian menjadi tim yang solid. Mengingat demi memaksimalkan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, Arab Saudi memilih lawan berat seperti timnas Ceko dan Makedonia Utara untuk ajang FIFA Matchday bulan September ini, yang mana Arab Saudi bahkan berhasil mengalahkan Makedonia Utara dengan skor 2-1. Ya, sepertinya Arab Saudi di bawah kepelatihan Hervé Renald kembali ingin menjadi tim yang kuat seperti dulu, yang mana pelatih Hervé Renald sendiri pernah membuat prestasi bagi Arab Saudi saat dirinya berhasil membuat Arab Saudi mengalahkan Argentina di fase grup Piala Dunia 2022 yang lalu. Ya, Arab Saudi sepertinya akan jadi lawan yang kuat di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia Oktober nanti. Walaupun Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tercatat belum pernah kalah melawan Arab Saudi. Saat di putaran pertama ronde 3, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi di Jeddah, yang saat itu Arab Saudi masih dilatih oleh Roberto Mancini. Dan di putaran kedua, Indonesia bahkan mampu mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion GBK. Saat itu Arab Saudi sudah dilatih oleh pelatih yang sekarang yaitu Hervé Renald. Akan tetapi itu terjadi di era kepelatihan yang berbeda, tepatnya saat era timnas Indonesia dilatih oleh Shin Tae-yong. Akan tetapi di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia kali ini sedikit berbeda. Timnas Indonesia dan juga timnas Irak sudah berganti pelatih, yang mana saat ini persaingan juga semakin ketat. Apalagi terlihat Arab Saudi juga terus mengalami progres yang bagus. Apalagi di ronde 4 kali ini Arab Saudi adalah tuan rumah, jadi keuntungan tentunya berada di pihak Arab Saudi. Akan tetapi, saat ini timnas Indonesia terbilang memiliki para pemain yang jauh lebih baik dari sebelumnya, yang mana seharusnya Indonesia mampu bersaing ketat dengan Arab Saudi dan juga Irak untuk merebutkan tiket Piala Dunia dari ronde 4. Jadi ronde 4 kualifikasi Piala Dunia nanti akan jadi ujian besar bagi Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru timnas Indonesia, yang mana bisa dimaklumi jika masih banyak yang pesimis akan kepelatihan Patrick Kluivert saat ini. Akan tetapi sebagai fans timnas Indonesia, kita semua harus tetap mendoakan yang terbaik bagi timnas kita. Semoga Patrick Kluivert juga bisa menjawab segala keraguan dari para fans dan bisa membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 nanti. Kabar selanjutnya, Timnas U23 terancam gagal lolos Piala Asia U23. Hasil imbang melawan Timnas Laos kemarin rupanya masih menjadi sebuah kebingungan terbesar dari para fans. Mengingat dengan hasil tersebut, Timnas U23 terancam gagal lolos Piala Asia U23 2026 mendatang. Karena untuk lolos ke Piala Asia, Timnas U23 harus menjadi salah satu peringkat 2 terbaik, yang mana hal itu harus dicapai dengan memenangkan 2 pertandingan melawan Macau dan Korea Selatan. Ya, menang melawan Korea Selatan bisa terbilang sangat sulit untuk Timnas U23 yang sekarang, mengingat melawan Laos kemarin aja kita imbang. Bahkan saat melawan Laos, satu-satunya pemain yang paling menonjol adalah Rafael Struijk. Yang terlihat Rafael Struijk begitu menggendong Timnas U23 saat melawan Laos kemarin. Jika Timnas U23 gagal lolos Piala Asia, maka tak heran jika nanti Coach Gerald van den Burg seharusnya akan dievaluasi oleh PSSI, mengingat target dari Timnas U23 adalah lolos Piala Asia U23. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Ya, itulah cerita tentang laga Indonesia versus China Taipei hari ini. Dan kabar-kabar terbaru tentang Timnas Indonesia hari ini. Semoga informasi tadi bermanfaat ya teman-teman. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.